bukan angka tertinggi yang harus kita capai, karena suatu proyek ini adalah wujud daripada komitmen kita untuk mencapai angka itu. Karena di dalam angka tersebut mengandung makna. Yang pertama, bahwa di dalam PSPM yang kita kenal adalah persentase penerima layanan. Ya, jika di dalam buat penerima layanan, yaitu 80%. Ya, ditambah dengan persentase mutu layanan, jika di dalam buat mutunya 20%. Jadi kalau kita bicara 100%, ya, adalah gambaran penerima dan mutunya. Kita lihat nanti apakah kinerja kita ini bisa kita capai, karena tiket kontrak kita sebenarnya adalah 100%. Ya. Kalau ini kita tidak capai, maka bertanggung jawabannya kepada data yang kita masukkan sebagai penerima layanan. Artinya persentase tersebut menggambarkan bahwa nanti kita lihat apakah dari sisi penerima layanan sudah mencapai 80%, ya, tapi mutunya yang belum mencapai. Karena seringkali kita menganggap bahwa begitu kita mencapai ini, kita tidak melihat lagi kalau tekanan darah itu ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Kalau yang orang 120 ke 80. Nah, biasanya seringkali kita hanya melihat bahwa persentasenya itu menggambarkan capaian kita sudah mencapai 99%. Kalau dia sudah 100%, berarti dia sudah bisa mencapai antara atasnya menerima dan bawahnya adalah bukti. Nah, kalau belum, pasti ada salah satu dari kedua ini yang belum tercapai. Apakah dari penerima layanan yang kita identifikasi adalah warga negara yang kita identifikasi untuk menerima layanan yang belum tercapai atau mungkin? Dan seringkali memang yang kami analisis, pemerintah daerah hanya berpikir penerima layanannya. Padahal di dalam satu orang yang kita identifikasi untuk menerima layanan itu melekat mutunya. Jadi mustahil kalau mutunya rendah, penerimanya sudah tinggi. Berarti ada kekurangan di dalam mutu yang melekat untuk setiap orang yang kita beri layanan. Jadi itu rumusan yang harus kita pegang bersama. Sekarang kita lihat, ya, adalah warga negara yang dalam kondisi ekonomi tidak memungkinkan atau tidak mampu. Pada saat kita bicara ini, ya, nanti Pak Kadis Kesehatan bilang kalau masalah kesehatan tidak bisa kita pisahkan antara yang miskin dan kaya. Semua dilayani. Ya, betul Pak. Tapi makanya tadi kami bicara beda dengan urusan pemerintah daerah dan MPR. Maka harus dipisahkan supaya bisa menjadi ukuran yang pada saat kita bicara kesehatan memang tidak bisa kita. Pada saat kita bicara masalah bencana tidak bisa kita pisahkan kaya atau miskin. Pada saat terjadi bencana semua masyarakat harus kita layani. Tapi memang seperti itu. Tapi keterukuran ketepatan sasaran di sini yang khusus SPM bahwa kita harus memprioritaskan memberikan prioritas utama untuk warga negara miskin. Karena pendidikan SPM seperti ini memang harus diprioritaskan dulu nih, ya. Makanya tadi 298 mengatakan belanja ini harus diprioritaskan untuk SPM. Bahwa begitu kita sudah menetapkan penerima layanannya yang tidak mampu, maka yang tidak mampu dulu yang kita prioritaskan. Nah, urusan yang mampu nanti urusan pemerintah daerah. Ketika urusan itu, itulah yang nanti untuk semua warga negara. Sehingga kita bisa tahu SPM ini kita bisa pada saat kita bisa melaksanakan dengan baik, kita bisa menekan angka kemiskinan. Kita berikan mereka pendidikan, kita berikan mereka kesehatan, kita berikan mereka, ya, air minum yang layak, ya, kita berikan mereka program perumahan bagi yang tidak punya rumah, dan kemudian kita berikan semua, sehingga terukur Pak. Ya, sehingga target kita untuk menekan kemiskinan semakin jelas dengan SPM ini. Maka yang kita prioritaskan adalah yang tidak mampu.
Maka yang kita pastikan dulu, apakah ini nanti target kita betul-betul udah kita sepakati. Pada saat kita duduk bersama di sini, kita bisa menentukan bahwa sesungguhnya berapa sih sebenarnya persentase warga negara yang tidak mampu di Provinsi Jawa Timur yang memang itu yang kita berikan layanan. Dan kabupaten kota juga seperti ini juga, warga negara yang tidak mampu atau miskin juga yang menjadi identifikasi dia, sehingga nanti secara overall nanti baik provinsi kabupaten kota sama-sama mengelola untuk warga negara yang tidak mampu ini untuk betul-betul ini yang diprioritaskan dulu untuk mendapatkan layanan. Walaupun mungkin kita sudah beri ya asuransi atau jaminan kesehatan BPJS kan atau jaminan kesehatan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur kan ya. Tapi itu mungkin belum cukup kalau memang hanya sebuah asuransi, tapi pada saat pelaksanaannya itu di luar daripada konteks SPM. Nah, 6 ini aja dulu Bapak Ibu paham. Kalau 6 ini semua ada kaitannya di 4 tahapan tadi. Kalau kita bicara ketersediaan, kita bicara keterukuran, kita bicara kedepanan kesabaran, maka di 4 tahapan tadi rumusannya. Karena yang kita identifikasi adalah aspek ketersediaan. Yang kita identifikasi adalah ketepatan sasaran. Jadi hanya 3 itu yang kita identifikasi. Kemudian kalau sudah kita tentukan, ya, yang kita bilang 100% itu, maka pertanggungjawabannya pada penganggaran. Sehingga nanti Pak Kepala Badan Program mengatakan bahwa jelas juga bahwa SPM dengan target sekian, uangnya butuh sekian. Ya. Bukan hanya nanti ditanya Pak pada 100% itu siapa? 100% itu yang layak mendapatkan pendidikan menengah SMA. Siapa? Oh, dia yang berumur 15 sampai 18 tahun. Tapi kita tidak bisa menentukan siapa kira-kira yang 12 atau 18 tahun. Kita hanya bilang, oh yang 15-18 tahun yang mendapatkan pendidikan SMA. Itu yang kita butuh anggarannya dari pendidikan. Tapi kita tidak bisa memastikan siapa sih orangnya yang kita bisa berikan. Jadi harus jelas dulu Pak, orangnya berapa. Ya, orangnya berapa, sumber daya manusia yang ada, walaupun bukan gajinya Pak. Tapi biaya peningkatan kapasitas dan transportasinya pada saat dia memberikan layanan. Bukan transportasi dari rumah ke kantor ya Pak, karena itu melengkapi 3 kali ya. Tapi biaya transportasi pada saat dia memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, itu yang kita bayarkan. Atau dia meningkatkan kapasitas. Ya. Karena kapasitas ini kan harus ditingkatkan terus. Itulah yang masuk di dalam penganggaran. Ya. Pada saat kita menghitung penganggaran, ya kalau Jawa Timur ini pasti sudah kita tidak bicara ratusan miliar sudah triliun, cuma kemudiannya nanti kita lihat apakah memang berlebihan anggaran. Karena kami sudah menganalisis penganggaran ini bahkan sampai tepat orang berapa dapatnya. Memang secara besarannya dari persentase APBD-nya besar. Tapi begitu kita hitung per orang dari target penerimanya, rupanya kalau kita lihat di ayam aja tidak cukup mungkin. Nah ini yang Bapak Ibu semua input, bukan kami karang-karang, tapi ini semua yang Bapak Ibu input. Sehingga Bapak Ibu nanti baru melihat, oh rupanya yang kita input ya tidak sesuai. Karena kami tidak menambah kurangkan nih data-data ini. Semua yang Bapak Ibu input, maka mulai ke depan ya harus kita identifikasi kembali benar atau tidak sih targetnya, benar atau tidak sih mereka dapatnya per orang berapa. Ya. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tanggal 20, 5 hari lagi, dan mudah-mudahan ini bisa kita penuhi bersama. Kalau kita melihat dari hasil pemantauan kami terhadap Provinsi Jawa Timur, ya, karena kami melihat sesungguhnya memang ini harus dilihat dari trennya.
Karena tren ini menentukan bahwa kita bisa endingnya bagus di bulan keempat. Seringkali kita lupa. Ya. Nah, kalau kita bicara sebenarnya tren untuk capaian Provinsi Jawa Timur, ya, kalau kita lihat ini dari triwulan pertama, ini kenaikannya memang tidak menjadi besar, hanya sekitar kurang lebih 3%. Pada saat kita bicara dari triwulan kedua, ini kenaikannya ya, ini juga tidak begitu besar, dari 3 naik menjadi 6%. Jadi ada kenaikan intervalnya hanya 3%, ya, dari triwulan pertama, kedua, ketiga, ya. Bahkan kalau kita lihat rupanya antara capaian di triwulan kedua, ketiga sama dengan di triwulan keempat, baru 6%. Jadi sebenarnya ini yang bisa kita tebak nanti di ujungnya pada saat di triwulan keempat. Maka kita bisa lihat, oh trennya hanya 3-6%. Bahkan nanti di triwulan terakhir dia tidak lebih daripada 10%. Nah ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Jadi bukan hanya capaian, tapi kita harus bisa mempelajari trennya sehingga nanti kami sudah bisa tahu, oh nanti dia bisa endingnya di 99 bisa mencapai 100 karena memang dari awal 3-6% dan dia bisa mencapai 6-7% sehingga dia bisa menutup di 100. Nah, kami berharap ini bukan klimaksnya nih, karena masih ada biasanya sekitar 0,89% yang harus kita capai untuk secara keseluruhan. Nah kalau kita lihat capaian untuk triwulan keempat ini, ya dari 99 tadi, ya ini rinciannya pendidikan 97,63%. Ya kalau kita lihat trennya, ini tidak pernah tidak pernah tutup buku 100% nih. Ya. Padahal kalau kita lihat tren dari beberapa 4 tahun yang lalu, ya, atau kita lihat dari ini rupanya capaiannya tidak pernah 100%. Ya. Jadi dia datar-datar saja. Ya, beda dengan PU. PU dia bisa di endingnya 100%. Kemudian Perkim dia bisa 100%. Nanti Bumlinmas walaupun cuma satu layanan tapi bisa 100%. Sosial juga belum pernah mencapai 100%. Nah, ada apa nih Pak, Bapak Ibu? Ya, ada apa nih? Kok tidak bisa mencapai 100%? Ya. Makanya tadi saya sampaikan bukan angka-angka ya, nanti kita lihat takutnya nanti informasi ini keluar sehingga masyarakat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini kok nggak pernah mencapai 100%, padahal kalau dibilang selalu 100% gitu capaiannya. Ya, kayak pendidikan 97,sekian% ini mudah-mudahan bisa. Ya, tapi masih banyak ya. Kalau 97% ini dengan 5 hari ke depan, ya masih sekitar 2,37%. Ya, kira-kira bagaimana nih bisa mencapai atau tidak? Ya. Pendidikan. Ya. Nah kalau kita bicara terkait dengan kesehatan, ini juga 97,19% ya Pak. Masih kita butuh sekitar 2,91%, 81%. Ya, padahal cuma 2 layanan. Kalau pendidikan juga 2 layanan. Ya, PU juga sama. Tapi PU ini sudah bisa mencapai ya, 100%, perumahan 100%, perumahan 100,13%. Jadi juga hati-hati juga.
Padahal capaian tertinggi kita yang 100%, ada 13 dari belakang gitu. Kayak apa? Kayak transfer apa gitu, kayak apa? Ada ada bentuknya. Apa benar di sini? Orang nanti dari apa? Dari sosial bisa 0,16%. Ya, 0,16% ini menurut saya sekaligus nyampe kalau terima ya, 0,16%. Nah, baik Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat kedalamannya Pak Ilham, oh ya di depan dulu, kita lihat dulu nih dari capaian untuk provinsi. Ya, kita sandingkan juga tadi inspektorat tadi. Oh iya benar. Oh iya. Baik. Nah, coba Bapak lihat untuk di capaian IPSD provinsi. Ini kita sandingkan. Pendidikan capaiannya 97,63%, tapi uangnya udah 100%. Ya, ini uang sudah 100%, tapi capaian masih 97. Ya. Kesehatan 97,19 dengan realisasi anggaran 96,21. Ya, ini masih inilah masih realistis lah. Ya. PU 100 capaiannya anggarannya masih 86,39. Ya, ini mungkin menganggap masih ada SP2D yang belum keluar. Ya, masih bisa alasan loh. Ya. Nah, kalau perumahan 100% dengan capaian anggarannya 17,92. Ini Pak, lihat juga nih Pak, dengan uang 17,92 itu bisa mencapai 100. Jadi nanti tahun depan Pak, kalau 17%, jadi kira-kira nanti Pak Kepala Koordinasi 50% aja Pak, diskon aja, kita pasti nyampe 100%. Nah kalau kita bicara Trans-Bumi Mas, ini masih ya mungkin 95,53% ada penghematan atau ada apa sudah ini, tapi ada penghematan apa ada inilah efisiensi yang bisa dimanfaatkan, nggak bisa 100%. Sosial 99,84%, anggarannya 96,6%. Jadi masih relevan dari capaian. Ya. Padahal ini sudah tutup anggaran ya Pak. Rekamannya sudah tutup anggaran Pak. Nah berarti ini mungkin nanti dievaluasi oleh Pak Kaban. Jadi kalau tidak bisa, berarti ini kayak perumahan ini berbasis keinginan, bukan berbasis kebutuhan. Jadi kan butuh anggaran, tapi bisa mencapai. Ya. Baik, Bapak Ibu, ya, ini baru pemanasan nih, ya. Izin Pak ya. Nanti bukan saya mau ini, saya bukan mau mencoba jamin, tapi ini harus kita pikirkan juga, ya, supaya paham. Ya, ya. Baik, itu mungkin untuk yang sampai dengan triwulan 4. Nah, kalau kita lihat kedalamannya, lanjut, ya, yang penerima indikator, ada untuk provinsi, Pak Ilham, yang berdasarkan layanan, ada tidak? Oh, ada. Bukan yang kabupaten kota ya, provinsi ada. Itu kabupaten kota. Oh, itu kabupaten kota Pak ya. Kira-kira penyakitnya di mana ya? Ya. Nggak dimasukkan.
ke Nggak ada ya? Nggak ada Pak, Nggak ada. nggak dimasukin. Oh iya, oke. Nanti saya Nanti kita nanti Pak Ilham yang melihat. ya. Kira, tapi saya sudah bisa membayangkan ini ada mutu yang nggak tercapai. Ya, ada mutu yang nggak tercapai untuk untuk dicapai yang capaian. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi karena kita juga sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur, maka selain memenuhi layanan tersebut, maka kita juga harus mendorong kabupaten kota. Nah, makanya kami berharap nanti para kepala perangkat daerah juga, ya, masing-masing memberikan treatment kepada kabupaten kota. Karena terus terang kami menitipkan ini, ya, karena juga untuk capaian provinsi dan kabupaten kota ini juga untuk capaian secara nasional. Baik, kita lihat nih di Profesor Pak Ilham, lihat semua. Ya. Nah, rupanya pendidikan yang hanya capaiannya tadi 97% atau sekian, 97,63, rupanya dari penerima layanannya sudah mencapai 80%. Tapi mutunya ini masih kurang 2, sekian persen. Baik pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Ya. Karena harus berbanding, Pak. Begitu penerimanya 80, mutunya juga 20. Nah ini yang sering kali, ya, kita tidak pernah memahami. Seolah-olah bahwa mutunya itu ya udah biarkan aja sekian. Yang penting orang yang kita targetkan sudah menerima. Padahal yang tadi kami sampaikan setiap orang melekat mutunya. Nah, kenapa harus kurang mutunya? Berarti dari sekian orang 80% yang sudah kita identifikasi bisa kita capai, sudah kita berikan layanan, berarti ada orang yang tidak menerima mutu. Atau ada mutu yang kita tidak bisa capai, ya, dari sekian target yang bisa kita ini. Bisa kita lihat siapa? Ilham, pendidikan. Buka dulu aplikasinya apa kira-kira yang belum mencapai 20%. Ya, kita langsung lihat ya, Bapak Ibu, kira-kira di mana catatan khususnya. Ya. Nanti setelah ini biar Pak Ilham nanti yang ambil sampel aja. Kira-kira di mana mutunya nih yang masih nyangkut. Harus hanya 17,48%, masih butuh sekitar 2,52%. Ada yang bolong, siapa lagi penuhi. Alia Karena harus kita penuhi, Pak. Kalau orangnya sudah kita penuhi, tapi mutunya yang tidak. Berarti ada yang di antara itu yang kita targetkan, tapi tidak bisa kita capai. Kita lihat contohnya dulu, pendidikan. Ya, mumpung apa lagi? ya ada. Begitu, enggak, anggaran itu ini keuangan langsung, ya, ini kok kayak capek gitu. Tapi kalau tunggu gitu Pak, ya mumpung ini, izin Pak, Bapak Ibu tahu nih, tahu semua, ya. Nanti yang di IC-nya atau ininya nanti disangkanya bahwa seringkali tidak ada controlling dari masing-masing. Coba apa yang masih kurang Pak Ilham? Coba diperbesar dikit biar lihat dari mutu tadi. Dari mutu masih ada yang kurang? Nomor 10 Pak, kecukupan formasi guru. Oh, guru. Kecukupan ya? Ya.
informasi kecukupan guru ya, masih ini ya, masih menjadi ini ya, 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 ya. Kira-kira gimana Pak? Datanya kira-kira bisa kita tidak ini dari sekian ini, karena ini kan data yang harus relevan dengan ya. Silakan Pak, nanti kita ambil sampel aja dulu Pak ya, pendidikan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum saya menjawab terkait dengan kurang ini adalah update data kita 98,20 per tanggal 13 Januari kemarin dari tanggal 97. Ya. Terus permasalahan ini memang semua adalah berawal dari tenaga pendidik dan pendidikan. Di tenaga pendidik kependidikan itu banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang memang kita kurang. Jadi contoh di Indonesia, guru SMK, guru produktif itu kurang. Sementara setiap tahun ada yang pensiun. Kemudian pada saat rekrutmen pemerintah pusat itu juga tidak berpikir bahwa harus memenuhi kekurangan dari mereka yang pensiun, bahkan menambah. Karena saat ini juga di Jawa Timur ada sekitar 4.058 lembaga, baik itu SMA, SMK, SLB, swasta. Kalau negeri sekitar 1.000 sekian. Maka tatkala berbicara tentang tenaga pendidikan dan pendidikan, setiap tahun mesti akan berkurang. Gitu. Sehingga kalau masalah anggaran bisa sampai 100% pelaksanaannya, tetapi begitu pelayanan terhadap tenaga pendidikan dan pendidikan kita masalahkan begitu. Tapi kan kalau kita bicara anggaran tadi kan kita harus sepakat Pak, sumber daya manusia, dan kemudian sarana prasarana. Apakah kita sudah mengatakan bahwa dari gaji kita 100%, Pak, kita harus mengikut juga nanti. Iya Pak. Tidak penerima layanan itu, karena yang kita identifikasi itu kan menyangkut penganggarannya juga. Ya, jadi terkait dengan tenaga kependidikan, maka ada langkah yang dilakukan adalah mengangkat DTT atau PTT. Ya. Nah, hal seperti ini kan kita menganggarkan untuk itu. Tetapi ukuran dari yang kita tulis ini adalah bagi mereka yang tergabung dalam ASN kan gitu. Jadi bisa 100%, tapi masalah urusan pencapaian itu memang kita ada kekurangan tatkala mereka pensiun dan belum ada Bisa di umur di tahun ini juga. Iya. Ya. Mungkin ya. Ya. Jadi formasi yang tempat dia harus berada ya Selain itu juga ini Pak, mohon maaf terkait dengan sertifikasi. ya. Sertifikasi profesi kita ada kuota. Kita mengusulkan datang 500. Ya. Maka kuota kita hanya 100. Ya. Nah, ini kan juga yang menyebabkan Ya. bahwa pelayanan kita. Ya. Oke. Tapi Bapak sudah memberikan targetnya di sini sekian. Ya kan? Iya. Nah, pada saat Bapak menentukan bahwa target untuk ya tenaga pendidik sekian, ya, maka itu yang harus dicapai, Pak. Iya, kita memang mentargetkan itu. Iya. Tetapi begitu kita mengirimkan data bahwa Ya. kebutuhan kita sekian, Oke. maka kita diterima oleh pusat. Oke. Tidak. Oke. Saya seringkali mengatakan bahwa pada saat kita bicara triwulan ketiga, itu adalah titik kritis, Pak. Titik kritis untuk mencapai ke triwulan keempat. Pada saat Bapak mengidentifikasi dari triwulan 1 ke 2 target penerimaan target yang harus Bapak capai sekian,
Ya, Bapak sudah bisa tahu sebenarnya di triwulan ketiga bahwa ada yang tertimbun, kemudian formasi tidak tercapai, dan sebagainya. Maka dimungkinkan untuk merubah target tersebut. Sehingga Bapak jangan di endingnya, Bapak bertahankan terus ini dengan segala permasalahan. Iya, bukan sebenarnya ini Pak, karena target yang kita ini, makanya saya tadi sampaikan bahwa yang kita targetkan harus kita bertanggung jawab yang harus Bapak bedakan antara urusan pemerintah daerah di dalam hal pemenuhan tenaga pendidik berbeda dengan SPL. Makanya saya selalu bilang, baik melalui Zoom atau secara langsung, saya bilang, triwulan ketiga coba dilihat baik-baik. Bisa tidak kita mencapainya di triwulan keempat? Kalau tidak, lakukan koreksi, Pak. Lakukan koreksi bahwa kami tidak melakukan koreksi di triwulan ketiga karena kan ada formasi yang tidak terpenuhi, ada tenaga pendidik yang pensiun, sehingga kita tidak bisa sampai. Nah, kalau kita diamkan sudah mau tutup ini yang selalu menjadi kendala teman-teman kita. Karena kita tidak pernah melihat, kita cuma melihat nanti di tadi pemenuhannya 80%-nya. Maka selalu yang menjadi titik masalahnya itu di mutu. Pada saat tidak kita targetkan, kita tidak bisa penuhi. Dan kita diamkan itu. Sehingga dia menjadi apa? Tidak bisa mencapai dengan baik. Ya. Jadi Bapak Ibu makanya mau diizin Pak, perangkat daerah tolong melihat itu. Karena di triwulan ketiga saya selalu bilang ini di list. Kami buka peluang ini untuk melakukan koreksi. Koreksi terkait dengan target capaian yang tidak sesuai ya berdasarkan kondisi kita sampai dengan triwulan ketiga. Ini kita ambil saya satu aja Pak kawan. Ya. Nah, jadi berarti kita di sampai untuk nggak bisa ya? Ya. Iya. Coba di bulan ketiga saya cuma butuh surat dari Pak Kadis doang. Iya, dan cuma butuh surat Pak Kadis mengatakan bahwa kami tidak bisa capai karena alasannya ABCD. Tapi pada saat Bapak menginput, Bapak mengatakan ini. Pak Ira, ada di permasalahan nggak di input? Ada. Ada nggak permasalahan di pendidikan di input bahwa ada yang pensiun, ada yang formasi tidak terpenuhi? Ya. Enggak. Pada saat Bapak bilang katakan bahwa saya mau mengurangi, maka kami mengoreksi di sini. Ya, ya. Jadi kami tahu pada saat Bapak mengurangi, kami ada dokumentasinya. Ya, karena terus terang Pak, Bapak Ibu, ya menentukan untuk terbaik provinsi kabupaten ada ya. Jadi Bapak kita buka juga loh ruang untuk permasalahan. Ya nggak ada juga di sini. Kalau Bapak masukkan ini di dalam permasalahan, maka kita bisa setuju untuk melakukan koreksi. Ya, karena dikiranya curhat Pak. Belum cat gitu. Nah, ini makanya kami baca terus ini Pak. Apa yang menjadi kendala-kendalanya? Kalau Bapak bilang situ dari sisi sumber daya manusianya tadi kurang karena ada formasi dan kemudian pensiun, maka akan kita lakukan koreksi. Ya, selain Bapak nanti kami minta surat. Baik, sampel satu aja. Pak Ilham, pendidikan, ya, kesehatan coba lihat ini sedikit. Oh, ya. Ya.
Iya, 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 iya. Ini terkait dengan rumah tadi itu kita mencapai 100%, tapi uangnya 98 itu mungkin ya. Sebenarnya organisasinya 17, Pak. Mungkin di perumahan. 98 nggak apa-apa, Pak. Ya. Jelas ya. Kalau sebelum 9 bagus lah, ya. Ada penghematan dikit lah. Semuanya geser. Iya, iya. Yang selalu ya, ya. Ya. Itu masih ya, ya, ya. Oh, iya. Terkait dengan penyediaan rumah tadi, itu rumahnya sudah terbangun, tapi tanahnya belum terbayar karena masih proses. Kita punya tanah yang dibangun itu, masalahnya di situ, Mas. Nah ini mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Yang di Banyuwangi itu Pak Yasin. Siap. Iya. Kamu belajar tak? Tapi Bukan Pak ya, udah ada rumahnya dari bayar tanahnya nanti bikin orang dia mau masak. kambing. Dulu Karena bencana jadi sifatnya darurat, kemudian kita penyediaan rumah itu menggunakan tanahnya BUMN. Oh, BUMN sudah clear, oke, tapi begitu masuk di tahapan verifikasi oleh BPN, ternyata masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga sampai ikut anggaran uang itu belum bisa direalisasikan. Tapi rumah sudah terbangun dan bahkan kita diresmikan. Ya, tapi ya, itu sebetulnya memang harus ini juga Pak. Walaupun ini apakah berhitung realisasi iya. Ya, ya. Ada di permasalahan nggak? Kita lihat dulu. Ada? Perhitungan kebutuhan. Iya. Makanya Bapak Ibu, ya ini bukan sekedar uang yang kita siapkan hanya untuk menampung masalah. Ya. Luti kan. Opo. Kalau itu ya. Mas Kalau udah ada permasalahan, bisa kita inikan ini ya, menghitung realisasi dia. Yang dia terbayar kan. Tapi jangan ini nanti terhitung di tahun depan lagi ya Pak. Ya, jangan hitung lagi. Ini udah clear. Tahun depan lagi, beda lagi nanti. Jangan Bapak memasukkan lagi. Tahun depan itu nanti jadi Pak. Realisasi uang, anggarannya Ya. Atau 100% lebih Pak. 100%. Nah, itu. Jadi nanti tolong dari staf Bapak jangan nanti menghitung lagi. Ya. Nanti kita close ya. Untuk itu ya. Untuk motonya aja dia. Ya. Jadi dia bisa ya anggaran surat ini bisa kita hitung lah. Makanya tadi kalau pendidikan ada di permasalahan kita bisa clearkan itu terus. Tadi nggak.
Tapi jangan diketik sekarang. Tapi bisa ya. Oh, kalau ya sekretaris tim ini masih bisa kan? Ya, ya. Oke, oke bisa nanti. Baik, itu aja ya, Pak Ilham ya, yang masih kendala. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terakhir, ada yang pelanggaran Pak Ilham? Yang tadi, saya cuma mau membukakan mata Bapak Ibu semua. Ya. Enggak, ini secara perhitungan aja Pak. Oke, ya. Kami cuma mengexercise nanti Pak Kawan nanti ini kita sebagai dasar untuk perhitungan kita ke depan. Nah, kalau kita lihat pendidikan dengan APBD yang ada sekitar 33 triliun, itu anggaran dinas memang 9,2 bukan triliun 227, dan kemudian untuk SPM-nya ada 4,4 triliun. Ya, atau 13,27% dengan penerima layanannya 1,7 juta. Ya, 1,7 juta. Ya Pak ya, dengan pendidikan koreksi, sehingga satu orang itu membutuhkan dalam 1 tahun pendidikan 2,4 juta. Bagaimana berjualan? Setahun, ya, setahun, apakah dengan di uang SPP atau apa? Apakah ini kita anggap masih layak atau tidak dengan biaya pendidikan? Setahun Pak, 2,4. Ya, kalau kita berdua kita bisa 200 sampai hampir 200 ribu. Ya, 180 ribu. Ini saya tidak untuk orang kesehatan dengan anggaran dinas 583 miliar dan anggaran SPM 424 juta. Sehingga kalau kita lihat penerima layanannya 345 ribu dan per orang menerima 1.228. Ini yang tadi saya bilang, makan mie ayam aja nggak cukup. Ini ayam aja nggak dapat nih. Ayam 15 ribu. Ya, ya. Ya. Karena kalau pemerintahan layanan Iya. ya kalau pendidikan harus jelas. Oke. Iya. 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 Beda Pak. Jenis layanannya pun beda. Indikator layanannya beda Pak. Kalau provinsi ada 12 indikator. Kalau kabupaten kota 12 indikator, kalau provinsi hanya 2 Pak. Ada 2 layanan. Ini yang bersifat bencana dan untuk bencana luar biasa untuk penyakit. Jadi kayak tuberkulosis itu secara nasional, maka itu bisa ditetapkan oleh provinsi sehingga yang kabupaten kotanya itu bisa menjadi presiden. Jadi beda indikatornya. Jadi nggak bisa Bapak tadi makanya saya bilang kewenangannya tidak bisa provinsi mengambil kewenangan
kabupaten kota juga nggak bisa mengambil. Jadi beda. Kalau kesehatan hanya 2 indikator, kalau kabupaten kota 12. Dari hamil, melahirkan, bayi baru lahir, sampai dengan HIV/AIDS. Nah, di saat ada bencana luar biasa terkait dengan penyakit kayak COVID, ya, sekarang nasional menetapkan tuberkulosis, kita nomor 2 terbesar di dunia, ya, terus kemudian penyakit kusta bahkan masih tertinggi di dunia. Nah, ini mungkin yang bisa nanti ditetapkan sehingga ada layanan yang harus dilakukan oleh provinsi terkait dengan bencana luar biasa terkait penyakit ini. Jadi harus ditetapkan juga oleh provinsi. Baik, kita lihat lagi PU. Ya, PU kalau kita lihat anggaran dinasnya 399 miliar, SPM-nya 72, jadi 0,22%, ya, dengan penerima layanannya 1.122, ya, sehingga pengeluarannya itu 64,244. Apakah ini masuk dengan layanan penyediaan air minum untuk regional, ya, regional dan limbah. Nah, kalau kita lihat untuk pemenuhan air minum saja, apakah ini masih layak dengan 24.000? Sementara nanti di 2 bulan ke depan kita sudah mengatakan bahwa 100% pemenuhan air minum untuk masyarakat. Nah, untuk tim dengan melalui SPM-nya, tapi tidak ada penerima layanannya. Nah, jadi ada uangnya, tapi penerima layanannya nggak masuk. Sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi orangnya itu mendapatkan berapa. Ya, ya. Tolong ini Pak. Walaupun memang keberpihakannya 0,01%, tapi penerima layanannya tidak diidentifikasi. Karena SPM-nya masih kelihatan nol. Ya, makanya kalau ada, tolong nanti dibenarkan. Ya, kalau makanya kami buka di sini supaya Bapak Ibu bisa mengkoreksi. Kalau belum ada, segera diinput. Kalaupun ada yang salah tadi terkait dengan penganggaran, tolong dikoreksi segera. Ya. Nanti Bung Dimas sudah ada. Ya, ini nanti Bung Dimas ini nggak tahu malah besar 35 juta per orang, ya, dengan 279. Oh, ini terlalu kecil ya? Terlalu kecil ya tadi. Ya, tolong dicek ini 279 apakah memang 279. Oh, ya. Kalau ini tadi pertanyaan jangan-jangan ayatnya doang nih, nggak masuk sama. Sosial, ya, sosial ini di dalam panti, ya, jadi gampang mengidentifikasinya. Menerima layanannya 22,88 2.000, ini per orangnya jatuhnya 2,953, 3 juta per orang, ya, termasuk makan minum, masih inilah, ya, masih masuk lah. Ya. Baik, Bapak Ibu, ya, ini kami sampaikan ya, sengaja kami juga ini juga menjadi koreksi kita nanti baik yang belum menginput atau yang ada yang salah, dan kemudian atau ini menjadi
ini kita ke depan, pembelajaran kita ke depan ini masih layak atau tidak untuk penganggaran. Ya, karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, ya penganggaran ini menjadi porsi tersendiri penilaiannya. Ya. Jadi di dalam kontestasi nanti untuk SPM Award, kinerja itu kita posisikan 60%. Ya, anggaran ini 10%, ya, dan kemudian untuk POM 4 tahapan juga 10%, ya, dan kemudian rencana aksi dan ketepatan laporan itu sekitar 5%. Jadi makanya ya pada tahun 2021 Jawa Timur tidak bisa karena memang kita lupa untuk memenuhi penilaian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, ya ini sebagai catatan saja. Nanti secara detail nanti Pak Irham akan bersama-sama dengan Bapak Ibu, ya kira-kira bagaimana nih strateginya, ya Pak Irham, bagaimana strategi sehingga tadi bisa menjawab semuanya. Ya, sehingga capaian tersebut ya bisa kita koreksi kembali mumpung masih ada waktu 5 hari, ya bagaimana kita memfokus untuk pencapaian pencapaian ini secara maksimal. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ya, agak sedikit membuka, ya karena mumpung memanfaatkan momentum yang ada. Ya, biar Bapak Ibu kepala perangkat daerah juga tahu teman saya yang sering ada seringkali mungkin mengatakan bahwa tidak ada koreksi dari pimpinan, jadi ya kita duduk sama-sama di sini ini yang bisa menjadi poin kita untuk setiap pimpinan. Ya, apakah KPM itu karena seringkali teman-teman kami di level pelaksanaan ini bisa mengambil keputusan mungkin, ya koreksi atau tidak, ya jadi karena mungkin kalau mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf tidak bisa bersama Bapak Ibu dan ya jalan. Izin Bapak hanya minta saran ya, kaitannya untuk perbaikan SPM khusus untuk perencanaan. Di kami kan ada data kedaulatan maupun data kesiapsiagaan. Tadi saya lihat yang data untuk kabupaten kota, data tersebut kan termasuk masih kecil, sudah 70 sekian, itu data kabupaten kota. Untuk kabupaten kota tersebut dalam hal pemenuhan data dukung sebenarnya seperti halnya dokumen-dokumen kan kadang di kabupaten kota tidak dilengkapi, bahkan mungkin tidak disediakan seperti halnya KRP dan sebagainya. Alasan dari teman-teman kadang itu belum jadi prioritas atau kadang tidak ada alokasi anggaran. Maksud kami untuk memaksimalkan hal tersebut, apakah ada sanksi ataukah apakah ada anggaran provinsi ataupun kabupaten yang bisa khusus untuk penanganan itu? Karena rata-rata teman-teman kawan-kawan menyampaikan kepada kami tidak ada anggaran Pak, bagaimana kalau dialokasi dari provinsi pemenuhan KRJ tersebut. Tapi kan itu kewenangannya sebenarnya di bawah kota. Tetapi karena belum ada keseriusan baik itu dari mungkin pimpinan daerah ataupun Kasida kabupaten sehingga itu terabaikan. Kami minta masukan bagaimana agar itu bisa tercukupi, mungkin ada saran-saran dari pimpinan. Baik Pak, ada beberapa strategi memang yang harus bahwa kewajiban untuk muncul KRJ itu wajib. Karena untuk menentukan bahwa kita berpartisipasi terkait dengan kebijakan itu kan ini kan menjadi seperti akan ada tujuh-tujuh yang akan kuat mencari berbagai tujuh-tujuh kalau tentang
tersebut Nah, misalnya bisa realisasi dari tempat yang sama. Karena kita melakukan masalah oh, tiga elit sih. jangan nanti bersama muncul baru kemudian kita melakukan kasus untuk pembinaan. Ini kan kita harus ini berangkat dari KRB memang harus jelas bahwa ada titik-titik yang belum bicara yang harus dihitung atau dan kita memberikan edukasi berangkat dari itu kita yang mengedukasi untuk warga negara karena di situ ada penyampaian informasi terkait dengan rawan bencana di dalam salah satu indikatornya makanya ini menjadi kewajiban pertama bagi kawan-kawan kalaupun ada bantuan keuangan itu mungkin provinsi memberikan bantuan keuangan dimungkinkan tapi berikutnya bantuan keuangan terkait itu cuma memang yang perlu kami bisa mengumpulkan seluruh BPBD kabupaten kota untuk memberikan kembali edukasi bahwa ini yang terpenting untuk dilakukan awal. Karena kekurangan anggaran itu relatif, Pak. Relatif. Jadi kalau itu menjadi ini karena membuat KRP ini juga kan kelihatannya harganya beda-beda antara kabupaten A dan C beda. Padahal sebenarnya KRP ini kan dokumen yang dihasilkan ya yang mungkin ya dari sisi tenaga ahlinya lah untuk merumuskan KRP ini yang seringkali kami juga nggak tahu kenapa ada perbedaan harga terkait dengan tapi teman-teman ini berlalu bahwa KRP ini nanti belakangan padahal makanya kami selalu mengatakan dari mana titik utama untuk menentukan bahwa ini masuk menjadi capaian kita kalau KRP itu tidak ada. Ya, setiap tahun kita kumpulkan, kita informasikan secara rutin. Tetapi kembali lagi pada saat disampaikan mereka akan mengatakan yang baik, tetapi tetap tidak dialokasikan. Memang untuk harga dari kajian itu tergantung dari mereka sendiri mau bekerja sama dengan konsultan atau ketua tinggi. Tapi secara real di lapangan itu bukan menjadi skala prioritas sebagai karena mungkin selain itu tidak muncul langsung ke masyarakat, mereka lebih mengutamakan tidak lanjut langkah-langkah penanganan di lapangan, sebenarnya mungkin menguatkan PRC-nya atau kemudian materi untuk penanganan bencana itu mungkin bisa menjadi fokus yang baik. Dari masuk dalam dulu kan masih dalam waktu itu Pak. Makanya teman-teman ini menganggapnya mungkin ini bukan menjadi prioritas padahal itu masuk dalam mungkin. Iya, waktu pertama di dalam anti bombing masih ditanya. Baik, mungkin itu Pak, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Ya. Yang telah berikan masukan kita jadi terbuka. Kita jadi tahu apa saja kendalanya mungkin masih dari hari ini Pak dimohon kami diberi kesempatan untuk memberikan perbaikan atau apakah yang dibuka itu data apapun untuk bisa memperbaiki laporan kami. Tapi sebelumnya mungkin Pak Yasin sebagai wakil ketua. Kalau tim ini saya kan sekretaris sudah. Lu ya ini wakil ketua. Dan Jawa Timur dibayang-bayangin oleh Jawa Tengah, Jawa dan DKI. Ini pemain kuat semua. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Dr. Samsudin selaku Sekjen Pangga, Bapak sekalian OPD yang saya hormati dan saya banggakan untuk semuanya. Izin pertama tentunya terima kasih Pak Sekjen bahwa forum ini sungguh luar biasa karena membuka
pemahaman kita semuanya bahwa ternyata memang harus banyak hal yang kita sempurnakan. Tentunya juga kita yakin bahwa ini juga sekaligus kembali bahwa memang SPN ini tidak hanya administratif semata, karena sebenarnya ini adalah bentuk kepedulian, komitmen kita, pemerintah hadir terhadap kebutuhan hak dasar masyarakat, itu yang paling penting. Dan saya yakin komitmen itu memang sudah kita lakukan dan kita awali dengan dokumen perencanaan, karena seluruh SPM itu sudah kita tuangkan di dokumen perencanaan mulai dari RPCMD, RKPD, dan itu tertuang jelas di sana, mulai dari target setiap aspek pelayanan dasar itu menjadi dokumen wajib yang itu kita lakukan. Misalnya capaian SPM itu di bab 2 itu kan selalu muncul, kemudian target, kemudian realisasi, antara target dengan realisasi ada gap, itu berada masalah, maka itu masuk di bab 2 di KPD kita, dan itu kemudian Bapak Ibu sudah breakdown di rencanya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira forum ini juga menjadi catatan penting bagi kita, utamanya para kepala OPD, karena saya yakin Pak, kepala OPD itu juga baru tahu ternyata ini. Ini nanti menjadi kontrol kita bahwa pekerjaan staf itu juga harus kita cek kembali, utamanya ternyata ada ruang yang diberikan di instrumen ini. Kalau ada permasalahan, ada kendala, itu harus disampaikan. Tadi Dinas Pendidikan misalnya menyampaikan banyak permasalahan kendala, tapi itu hanya curhatan di sini. Harusnya curhatan itu disampaikan di aplikasi yang sudah disiapkan. Jadi tolong itu dicek, dan mumpung ada waktu 5 hari dan ternyata saingan kita ini pasta gugur kalau lomba-lomba untuk meraih kebaikan, karena memenuhi SPM itu sebenarnya untuk meraih kebaikan, karena hak asasi masyarakat terhadap pelayanan dasar. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah ini luar biasa. Tapi saya yakin teman-teman kalau waktu 5 hari ini kita maksimalkan betul, dengan tadi kita isi kembali, kalau ada masalah tolong disampaikan, kalau ada perubahan target tolong dilengkapi, sehingga tidak boleh lagi ada yang kosong-kosong, karena begitu kosong maka akan mempengaruhi terhadap administrasi kita. Saya kira ini sekali lagi terima kasih Pak, kami sudah dibimbing kalau terkait dengan minimal anggaran itu juga mulai dari proses evaluasi RKPD, evaluasi APBD itu sebenarnya juga Pemda maupun Pemda itu sudah mengingatkan kami terus, dan insya Allah itu sudah menjadi komitmen kami untuk memenuhi, dan tinggal saya yakin teman-teman ini tinggal menuangkan dalam bentuk aplikasi yang sudah ada. Saya yakin kalau aplikasi yang ada itu kita cermati kembali, kita sempurnakan, mudah-mudahan kita bisa mengangkat nilai yang sementara ini tadi sudah disampaikan masih belum maksimal dibandingkan dengan tetangga kita sebelah. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak sebagai anggota Bapak Sam. Very good. Maksud, Baik, terima kasih. Ini SPM-nya belum 100% ya. Baik, yang saya hormati Pak Zami, Pemda, Bu pemerintahan ya, sekarang ini juga pemerintahan, Pak Desi, Bapak Ibu semua, Pak Bikin, dan semua yang hadir di samping ini. Tentu pertama barangkali sebagai anggota, saya kira ini saya pertama kali juga ini anggota yang kemudian dilibatkan di dalam pembahasan penyusunan laporan SPM ini Pak Sanjani. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sanjani tadi.
yang tentu ini menjadi bagian dari proses pembelajaran kita semua agar supaya nanti di 2025 tentu ini menjadi semakin lebih baik lagi. Bapak sekalian, di konteks anggaran saya kira saya lihat tadi hanya Pak Nyoman ya, tapi setelah klarifikasi alhamdulillah nanti bisa diperbaiki terkait dengan anggaran. Tentu di anggaran saya kira ini pasti ada kaitannya dengan penyediaan standar lah. Kalau di BPKAD ini Pak Samsani kami ini punya tugas untuk menyediakan standar yang kemudian standar ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk mengurai belanjanya. Nah, ketika belanja itu bisa diurai lewat standar-standar yang kita sediakan ini, tentu teman-teman ini bisa melakukan penyerapan terhadap kegiatan yang berkaitannya dengan pelayanan masyarakat. Terus kalian tadi juga sudah jelas disampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar angka-angka yang harus dilaporkan, dipenuhi, namun ada dua hal penting yang tadi disampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan penerima layanan dan yang kedua saya kira mutu layanan yang tadi juga sudah dipaparkan secara detail pada kita semua. Untuk ini menjadi catatan pada kita semua bahwa standar pelayanan ini tentu di bagian yang perlu kita awal supaya fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan ini bisa maksimal. Saya kira itu, dan mungkin saya berharap setelah ini kan masih ada penelitian ya Bu Karo ya. Saya kira teman-teman yang teknis bisa tetap mengikuti untuk kemudian bisa menyempurnakan ukuran ini senyampang dengan teman-teman dan tim. Dan mudah-mudahan 5 hari ke depan ini bisa mengangkat nilai kita sehingga ya dengan pesaing-pesaing kita ya, bisa kita kalah sehingga targetnya kalah enggak harus optimis ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsani yang sudah menyediakan waktu, pikiran dan hanya untuk memberikan koreksi, perbaikan dan masukan kepada kami semuanya. Dan nanti sebentar lagi karena Pak Samsani ada perlu, ada agenda lagi, nanti ada Pak Ilham. Tadi kan masih dinas pendidikan. Masih ada banyak dinas, banyak yang perlu kita pelototi lagi untuk memperbaiki diri. Jadi jangan terus kemudian berikan karena ini kesempatan. Baru kali ini mungkin ya Pak, jadi Pak Wakil Ketua baru kali ini, nah ini kita coba memang. Kita mencoba, saya seperti sekretaris ini mencoba, ayo kita jangan kita ngurusi kabupaten kota, tapi kita sendiri loh, kadang-kadang itu masih belum tahu. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan pulang dulu, kan masih sore ya. Makan dulu sama sholat, tapi setelah itu berhenti Pak Ilham. Jadi kita masih bisa terus. Iya, sampai saya. Selesai. Ya, siap. Pesannya Pak Menteri Keuangan sudah ada di satu. Kalau nggak anggaran kita diprokin. Siap. Ya, Pak turun. Jadi ini suatu kehormatan kita langsung diberikan analisisnya semua. Baik, dan nanti besok kan jadi hari ini untuk OPD. Jadi hari ini kita habiskan untuk OPD. Besok kota bisa juga baru jadi saya sangat berharap itu semuanya masih di sini. Kalau pulang kemarin sama tahu bedanya ya Pak ya. Jangan pulang dulu. SPT-nya diperpanjang kalau cuma sehari. Itu terima kasih Bapak. Saat ini kita istirahat dulu, sholat dan makan karena nggak boleh meninggalkan sekolah dan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa.
Foto-foto. Foto-foto kuno sih. Foto bersama. Izin Bapak Ibu teman-teman, kita sepakati saja nanti kita mulai jam. Bapak Ibu teman-teman, izin nanti kita lanjut lagi pukul 14 ada 15 ya. Monggo silakan yang mau rehat. Gimana dong? Provinsi, kamu kan bisa. Jangan dibahas ya, nggak apa-apa. Iya, untuk itu. Besok pendampingan sama itu di ya. Udah. Oh, ya. Ya. Ini nggak ada. Ada tambah samping bawahnya. Kan istirahat. Kami panggil, kami undang, ya. Oh yang oh enggak sama Ya. Yang paling penting malah kali-kali enggak. Tapi enggak juga ada terparah. Sebetulnya selalu perlu intens. Iya, cuma yang baru kan yang perubahan kakak itu mau pakai yang baru. Jadi yang lama boleh, yang baru kan bicaranya tadi kan juga lagi. Karena masih baru jadi pakai masih
Iya, dari ini loh maksudnya. Kita kan kita dari lima berarti ya kalau sudah kalau sudah selesai bangunan memang harus diterapkan sekarang harusnya. Tapi harusnya ada yang bilang aku suka dari itu kalau bisa output nggak wajib ya nggak tapi outcome teman kan iya kalau yang kan pendukungnya ada yang tapi agamanya detailnya tadi output ya jelas cerita kalau mau dipelajari sampai sudah referensi jadi kalau gantinya sistemnya karena ada BPS masuk apa iya sebenarnya saya dicatat masalah atau tambah tangkonya di tiap tabel itu kasih sumber datanya dari mana iya Jadi asalnya pakai channel BPS dari kemarin sudah tak bilangin jangan bebas dulu, tak dilantas dulu yang dari April sebelumnya. Kan terus kan. Jadi kan cuma ada pengakuan ini apa tetap di dia yang meramah dari
Karena besok kita bisa melakukan kira-kira
Pak Rafael itu udah dulu. Isi bagian dari sama loh, terus aku kan bunga itu yang ya. Ada. Kayak memang kita waktu justified ya Mas ya. Bisa kita kan sudah bahas anggaran per orang ya. Ternyata memang kan tidak normal ya. Kesehatan itu. Kalau kesehatan normal kan berarti sehat semua. Ya. Klasik cilik. Tapi gak ono Sony. Ada. Masa sih? Aku mau sambatan sing tak kirim jelas soalnya. Mungkin saya tinggal di komputer. Di pemerintahan alat ekonomi ngalang-ngalang protokol. Ini anak limo. Drone gede, drone cilik. Terus mulai sekarang anak itu Ya, cilik kan. Ini Mas. Oh, lumayan gede. Coffee tech itu. mungkin di lorong ini. PS Studio. OBS. OBS kan ini, OBS Pro. Coba cek yang nih. Kalau sama nambah mungkin. Gantor. Itu Logitech loro. Betul betul. Tapi gede ya. Yang gede. Enggak terlalu gede sih. Enak itu mas aplikasi apa aku PS itu. Tapi surat perangkat ini tinggal kita sebelum ini titik malah misalnya mana sana sama juga. Logitech itu ono HT. oh nah hampir Jadi teman saya rekam biji. Rekam loro. Rekam loro. Saman foto langsung barang. Apatnya, cuman pas misalnya mati itu loro, cuman kayak kan kok biasanya ini isi terus dia langsung jelas. Tapi saya pun bisa nggak pensil, panduan pensil. oh dan sih aku dulu Tapi masa itu ada lurah aku dulu dan sih usah anu di pertama sih buat itu otomatis
sudah begini ya, Pak Yasin ngomong langsung ya Pak Yasin. Kualitas ulang. Iya. Kualitas itu aku tidak rusak, cuman ono kabelin modelnya nang iki kan ya. Wah emang. Saya enak beli malu. Ya aku mau beli kecil itu. Mana ini? Kalau PC lumayan deh pergi. Iya kan? Facebook. Sak menit. Iya. Powernya ya kita wis. Powernya sama Data. terus termasuk power sama USB untuk dari kamera. Rasa kelasnya kayaknya Jam berapa ya? rasanya kurang mantap. Nah, kalau saya pakai ini suaranya sudah suaranya juga sensor sensor suaranya yang masuk sehingga yang keluar itu tapi kayak kamera tambahan cukup lah. Oke, tim paparannya Pak Ilham kan? Tadi kan Pak Iwan bilang mau. Enggak, ngirimnya ke Mas Wahyu. Oh ya, Wahyu. Di kamar pojokan Bu, ya. Kamar pojokan. Mas ini ya dengan Kosong. Ono kamar. Pak, paparannya mana? Lu. Oh, langsung ya. Oke, melalui aplikasinya ya. luas spesialis. Nah, belajar itu iki hati-hati. Pak, iya iya iya. Yang Iki penting Pak Kadinya itu ya. Pakai Pak Kadinya juga. iya iya. Iki Mas Drawasi di Jatai Staf Senen. Diubah itu situ. Hmm. Harusnya nanti Enggak, kan buka. Sorry, Nora semua.
Undangan terakhir wingi tok itu. Kap kota. Oh, gak duwe. Aku dikasih sing suwe ya. Wahyu. Ini kan itu Wahyu. Dalam pesawat berangkat jam 3, setengah 3 dari rumah. Belum tidur. Bentar dok, Pak. Saya Pak Rika yang belum tidur. Banyak yang belum tidur. Takut ketinggalan. Gara-gara bubur. Kan kena. Kan ngumpul makan bubur. Apa? Jalan cut yakin. Cut yakin. Cut ya. Kumpul di situ kan. Tadi pagi. Ngejar itu aja. Stafnya bangun pagi. Ada kegiatan lain kan? Ada. Kemarin kan terakhir di sana mati di depan ya. Ya, tahun lagi. Mau kita push awal tahun kok. Tahu masih